Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus dilimpahkan dalam perjalanan kehidupan kita hingga pada pagi hari ini. Semoga di sepanjang kehidupan kita yang masih tersisa di hari-hari ke depan, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayahnya, memberikan taufiknya, sehingga tidak bertambah hari dalam kehidupan kita kecuali bertambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian rahimakumullah, dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memberikan arahan kepada kita agar kita di dalam menjalani hidup ini tetap berada di atas jalan kebenaran. Bahkan Allah kuatkan posisi kita, Allah berikan kekuatan untuk terus bisa menegakkan nilai-nilai kebenaran ini hingga umat ini menjadi umat terbaik yang memimpin umat-umat yang lain di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan posisi kalian. Di ayat ini ada hukum sebab akibat yang perlu untuk kita cermati, lalu menjadi motivasi kita untuk bergerak memberikan kontribusi terbaik. Sebab akibat itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah. Menolong Allah disepakati oleh para ulama karena ini adalah salah satu bentuk tata bahasa dalam bahasa Arab. Ada kata yang tersimpan di dalamnya. In tansurullah, jika kalian menolong Allah, itu maksudnya adalah menolong agama Allah. Dan menolong itu maksudnya adalah kita siap untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam agama Allah ini. Karena Allah Maha Kuat, sehingga tidak perlu
meminta pertolongan dari kita yang lemah. Bahkan agama Allah ini adalah kebenaran. Tanpa pertolongan dari kita pun Allah pasti akan menjaga agama ini. Ini poin yang perlu untuk kita sadari. Bukan Allah lemah sehingga minta pertolongan kita. Bukan Allah khawatir agama ini akan lenyap sehingga minta pertolongan dari kita. Tapi ini adalah sebuah kesempatan yang dibuka oleh Allah. Bila kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, Allah tawarkan, in tansurullaha, jika kalian siap untuk menolong agama Allah, menegakkan nilai-nilai kebenaran agama Allah dalam kehidupan ini, baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan lingkungan masyarakat, bahkan lebih besar dari itu. Karena hukum Allah meliputi semuanya. Ada hukum-hukum yang menjadi urusan pribadi yang harus kita tegakkan sebagai hamba Allah. Ada hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga juga harus kita tegakkan. Ada hukum-hukum yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Semuanya ada aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua itu kita memberikan kontribusi terbaik, siap untuk menegakkannya dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikannya. Yansurkum, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kalian. Pertolongan Allah kita yakini adalah pertolongan yang pasti, pertolongan yang kalau Allah memberikannya pasti tidak akan ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat, sehingga kalau Allah sudah memberikan pertolongannya kepada hamba, maka tidak ada pihak yang punya kekuatan untuk menghalanginya. Wa yusabbit aqdamakum, bukan saja hamba tersebut mendapatkan pertolongan oleh Allah sehingga dia mampu menjalani kehidupan dengan selamat dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan wa yusabbit aqdamakum. Kalau arti secara bahasa, akan menguatkan kaki-kaki kalian. Tapi maksud dari istilah ini adalah menguatkan posisi kalian, memenangkan kalian, menunjukkan eksistensi kalian di hadapan umat-umat yang lain. Tentu ayat ini bisa kita jadikan sebagai satu evaluasi internal bagi umat ini. Ketika sekian tahun, 100 tahun umat ini tidak lagi memimpin dunia, umat ini tidak lagi diakui eksistensinya oleh umat-umat yang lain, maka evaluasinya harus ke dalam. Bukan soal musuh-musuh kita terlalu kuat, tapi kita yang lemah, kita yang tidak layak mendapatkan pertolongan dari Allah karena kita tidak serius memberikan kontribusi kita terhadap tegaknya nilai-nilai agama Allah dalam kehidupan ini. Setelah evaluasi ini kita lakukan, ayat ini bisa kita jadikan sebagai motivasi dan langkah yang tepat. Tidak ada cara bagi kita untuk mengembalikan marwah agama ini, untuk mengembalikan eksistensi umat terbaik ini di muka bumi, kecuali setiap kita, masing-masing kita
menunjukkan kontribusi seriusnya untuk menegakkan nilai-nilai agama Allah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Tentu proses perjuangan ada hal yang pasti. Jangankan kita manusia biasa, semua kisah-kisah perjuangan para nabi juga tidak pernah sepi dari yang namanya tantangan, kendala, tapi itu menjadi sunnatullah, bahwa prestasi akan tercatat ketika seseorang sudah melalui berbagai tantangan dan dia mampu mendudukkannya secara baik. Saat ini bisa jadi kita posisinya adalah posisi terus berjuang dan berjuang sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya sehingga umat ini betul-betul memiliki eksistensi kembali dan memimpin dunia dengan nilai-nilai aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain yang perlu untuk kita tahu bahwa kemenangan umat Islam bukan hanya ditentukan oleh jumlah, apalagi saat ini misalnya jumlah suara, tapi justru ditentukan oleh komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Merujuk kepada ayat ini, kalau betul kita berjuang untuk agama, kalau betul kita serius ingin tegaknya nilai-nilai agama, maka kita pasti akan menegakkan nilai-nilai kebenaran tersebut dalam kehidupan kita secara pribadi terlebih dahulu. Kemudian bagaimana di lingkungan keluarga kita yang menjadi wilayah tanggung jawab paling kecil setiap kita, lalu kemudian meluas dan meluas. Kalau setiap kita memberikan kontribusinya dengan baik seperti itu, maka dipastikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini akan kita dapatkan. Pertolongan Allah akan turun sehingga setiap perjuangan yang kita lakukan ada hasil yang membahagiakan hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya mengembalikan umat ini pada posisi terbaik, kembali memimpin dunia dengan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga evaluasi terpenting yang perlu untuk kita lakukan ketika kita berharap hari-hari ke depan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lalui adalah bagaimana kita lebih serius untuk menyesuaikan tata cara hidup kita ini dengan aturan agama Allah, sehingga ketika komitmen itu terus terjaga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk perjuangan-perjuangan yang lebih besar. Mungkin itu sebuah pesan penting yang perlu untuk kita sadari, siapapun kita, apapun posisi kita, ini menjadi tanggung jawab yang harus kita pegang. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang beriman tanpa terkecuali. Allah tidak menyebutkan posisi, tapi Allah menyinggung atau mengawali ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Bagi setiap orang-orang yang mengaku beriman, tidak ada pilihan lain dalam hidupnya kecuali memberikan pertolongan kepada agama Allah, karena itu adalah cara tercepat untuk bisa meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan posisi dan eksistensi kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya berharap hari ini ada waktu yang cukup panjang untuk kita berdiskusi hingga nanti waktu syuruk. Berharap forum ini bisa
menjadi forum yang lebih bermanfaat. Saya yakin ada banyak hal yang selama ini kita pikirkan bisa jadi membebani pikiran kita. Ada masalah-masalah tertentu yang belum menemukan solusinya. Mungkin melalui forum ini kita bisa manfaatkan untuk berdiskusi, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita merasa lebih nyaman, merasa ada aturan yang pasti di hadapan kita dan perlu menjadi pijakan kita di dalam menjalani kehidupan. Karena kebimbangan di dalam menjalani kehidupan akan membuat ketidaknyamanan. Kalau itu terjadi dalam persoalan-persoalan agama, akan membuat komitmen kita terhadap agama makin melemah. Berharap dengan forum pagi hari ini kita bisa saling menginspirasi dan bisa saling menguatkan, sehingga komitmen kita untuk menjalankan agama, menunaikan tugas-tugas agama bisa kita jalankan secara lebih baik. Demikian sebagai mukadimah, supaya waktu yang kita pakai untuk diskusi agak panjang. Karena itu untuk selanjutnya dipersilahkan bagi Bapak dan Ibu untuk kita coba urai beberapa persoalan yang disampaikan tadi. Yang pertama, pertanyaan dasarnya adalah bagaimana cara membela agama Allah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak bisa membatasi dengan 1-2 cara, karena Rasulullah SAW menggunakan berbagai metodologi untuk mengembangkan dakwah Islam ini ke semua titik yang mampu dicapai oleh beliau dan sahabatnya. Kita tidak memungkiri bahwa ada orang-orang khusus yang dibina oleh Rasulullah SAW dan fokus untuk mengkaji Islam ini dari ayat ke ayat, memahaminya dengan baik, kemudian baru berpindah ke rangkaian ayat berikutnya. Itu tidak kita pungkiri. Tapi ini merupakan satu dari puluhan cara Rasulullah SAW mengajarkan agama ini dan menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Kalau kita coba sambungkan dengan pertanyaan terakhir, keberagaman. Justru karena masyarakat kita ini beragam, dan dimanapun, di sini di tempat yang lain sama, sehingga metodologi di dalam mengajarkan agama itu disesuaikan dengan kondisi keberagaman masyarakat. Bahkan kalau kita coba jadikan sebagai contoh bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tilawah Al-Quran pun, itu berbeda dari satu komunitas ke komunitas yang lain sesuai dengan karakter bahasanya, walaupun sama-sama bahasa Arab ya. Sehingga ada qiraah 7, ada qiraah 10. Itu semuanya datang dari Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dengan keberagamannya ya. Ini sebagai contoh bahwa membela agama ini harus dilakukan dengan berbagai metodologi, berbagai cara, berbagai pendekatan, supaya agama ini bisa diterima dengan baik, lalu bisa ditegakkan nilai-nilai
agama itu dalam kehidupan sesuai dengan tuntutan kondisi masing-masing. Di kalangan para sahabat juga tidak semuanya berdakwah keluar. Beberapa orang sahabat diutus oleh Rasul sebagai duta-duta Islam untuk datang ke komunitas-komunitas yang jauh untuk menyampaikan dakwah Islam. Tapi tidak semuanya. Sehingga kalau tadi pertanyaannya apakah harus melalui halaqah-halaqah tarbawiyah, ya itu salah satunya. Iya, harus ada orang yang konsen mempelajari agama ini secara detail. Tapi juga ada kelompok-kelompok umum di mana mereka hanya memerlukan bimbingan saja bagaimana menjalankan agama. Tidak perlu kemudian memahaminya secara mendalam. Karena bisa jadi hanya untuk kehidupan mereka, tidak untuk disampaikan kepada yang lain atau menjadi dai dan pembimbing bagi masyarakat yang lain. Sehingga berbagai cara harus kita lakukan, bahkan pendekatan perlu untuk disesuaikan dengan audien atau dengan objek dakwah, dengan lingkungan masyarakat, apalagi dengan keberagaman yang ada. Melanjutkan soal keberagaman, tadi disinggung, kita langsung ke yang terakhir ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dan salah satu bentuk rahmat Islam itu bahwa Islam ini bisa diterima oleh kalangan manapun, hadir menjadi solusi atas persoalan apapun. Keberagaman itu hal yang pasti, Allah yang menciptakan itu, sehingga itu bukan kendala, itu bukan masalah. Kalau kita menganggap keberagaman itu masalah, tidak ada tempat di mana kita tidak punya masalah. Sehingga keberagaman itu justru akan membuat kita bisa menentukan sikap yang tepat. Ada yang harus diajak bicara, ada yang tidak perlu diajak bicara. Cukup diberikan keteladanan, cukup diinspirasi dengan sikap dan perilaku kita. Itu selesai. Agama itu tidak harus diajarkan dengan saklek. Sebagai contoh, saya tinggal di komunitas Nasrani. Seluruh tetangga saya yang dekat rumah adalah Nasrani. Tapi tidak pernah ada masalah dalam hubungan sosial. Berbuat baik biasa saja, saling membantu ringan-ringan saja. Artinya agama ini tidak membatasi ruang gerak kita, sehingga kemudian kita merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang berkeyakinan berbeda dengan keyakinan kita. Agama ini bukan hanya soal akidah, tapi agama ini juga bicara soal adab, bicara soal hubungan sosial yang seringkali kita tidak merealisasikannya dalam kehidupan yang nyata. Bisa jadi karena komunitas kita bisa jadi komunitas yang sudah terbentuk secara baik, sehingga melihat orang yang berbeda dengan kita itu merasa tidak nyaman. Itu bukan persoalan agama, itu persoalan keberagaman kita. Kita yang belum memahami agama ini secara utuh, sehingga kemudian kita merasa terbatasi. Islam sangat luas, dan kita yang kemudian harus terus belajar dan belajar supaya kita bisa menyikapi keberagaman apapun, baik di lingkungan kita atau lingkungan yang lebih besar dari itu. Karena makin luas lingkungan kita akan makin banyak melihat keberagaman, perbedaan-perbedaan. Dan Islam sudah mampu menunjukkan itu. Dia hadir rahmatan lil alamin. Dan alamin itu bukan hanya manusia. Secara bahasa, alamin itu alam semesta yang ada. Bahkan hewan, tumbuhan, alam semesta ini
Kalau Islam ditegakkan dengan baik, maka kondisinya akan merasa nyaman. Apalagi sesama manusia, walaupun berbeda agama. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana di bawah kepemimpinan beliau, semua umat manusia merasa nyaman, walaupun beragama berbeda, walaupun keyakinannya berbeda. Karena ada wilayah-wilayah di mana seseorang harus menjalankan agama dalam bentuk ibadah kepada Allah. Ada juga wilayah-wilayah melaksanakan agama dalam bentuk hubungan-hubungan sosial. Dan semua aturan-aturan itu ada di dalam syariat Islam. Sehingga kita yang kemudian harus belajar secara terus-menerus, sehingga kita akan mampu menangkap keindahan Islam ini dan bagaimana menerapkannya dalam kondisi dan situasi apapun. Berbicara soal firqah ya, atau kelompok-kelompok yang ada di internal umat Islam. Kalau tadi keberagaman bisa jadi backgroundnya berbeda agama, berbeda budaya. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang ada di internal umat Islam? Pendekatan pertama yang harus kita ketahui, bahwa perbedaan itu mustahil untuk dihilangkan. Yang namanya khilaf, perbedaan, di dalam agama ini hal yang real, termasuk di dalam memahami teks-teks agama, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul. Bukan hanya di zaman kita, di zaman sahabat, bahkan di zaman Rasul masih hidup pun, perspektif memahami ayat dan hadis itu terjadi. Karena itu para ulama kemudian membagi yang namanya khilaf, perbedaan, secara umum dibagi dua. Ada yang bertentangan dan tidak bisa dua-duanya dijalankan. Ada yang perbedaan yang bisa tetap diterima dan dijalankan karena tidak kontradiktif ya. Sehingga kalau perbedaannya itu bukan kontradiktif, ya silahkan saja. Secara umum, ketika sebuah pendapat itu muncul dari analisa dalil dengan prosedur yang benar, maka hasilnya pun benar. Kalau ada kaidah yang dipakai oleh para ulama, kalau seseorang berijtihad sesuai dengan prosedur ijtihad, maka dia dalam posisi yang benar. Walaupun ada orang lain yang melakukan ijtihad yang sama, bahkan bisa jadi teksnya sama yang dikaji dan hasilnya berbeda. Rasul menyatakan, barang siapa yang berijtihad dengan sungguh-sungguh dengan prosedur yang ada, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala berijtihad dan pahala menemukan kebenaran. Tapi kalau dia salah, dia tetap mendapatkan pahala ijtihadnya. Sehingga ruang ijtihad itu terbuka. Sehingga untuk ayat-ayat yang multitafsir, hadis-hadis yang multitafsir, kemudian ada ragam tafsir, tidak ada masalah. Justru itu menjadi bukti keluasan syariat Islam. Perbedaan bisa jadi kemudian saling melengkapi, saling menyempurnakan, tidak selalu kemudian bertentangan dan berujung permusuhan. Itu pembagian pertama.
kita harus lihat perbedaan yang ada di internal umat Islam ini, atau firqah-firqah yang ada itu, kelompok-kelompok yang ada itu sebenarnya berbeda dalam hal apa. Kalau memang berbeda dalam hal-hal yang diperbolehkan, maka tidak ada masalah. Tidak harus umat ini dalam satu bentuk yang hanya itu saja. Bisa jadi justru Islam tidak akan nampak sempurna hanya dengan satu wajah itu, hanya dengan satu kelompok itu. Ini harus disadari, karena fenomena umum dan secara psikologis ada ayat Al-Quran menyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu pasti akan bangga dengan kelompoknya dan akan cenderung menganggap kelompok yang lain itu tidak benar atau salah. Ini harus betul-betul kita waspadai. Terus belajar dan belajar bukan hanya di kelompok kita, karena seringkali perbedaan menjadi sengit itu karena kita yang berbeda dengan orang lain itu tidak merasa perlu belajar apa yang dipelajari oleh orang lain. Kalau itu kita lakukan, bisa jadi persoalan selesai. Dan itu memang level yang cukup tinggi. Kalau kita coba evaluasi masing-masing diri kita, jangankan mempelajari apa yang dipelajari orang lain, apa yang menjadi pegangan kita belum kita pelajari dengan tuntas. Lalu kita mengklaim hanya diri kita yang benar, orang yang berbeda dengan kita itu salah. Ini hal yang sangat tidak logis, tidak ilmiah. Dalam persoalan-persoalan yang ringan saja, misalnya khilafiyah fikih misalnya, kita ambil contoh yang umum, kunut nggak kunut misalnya. Yang nggak kunut bisa jadi belajarnya juga belum tuntas, tapi cenderung menyalahkan orang yang berbeda dengan dia. Padahal dia juga nggak tahu bagaimana dalil kelompok yang berbeda dengan dia. Begitu juga sebaliknya, yang melakukan kunut bisa jadi belajar tentang kunutnya pun belum tuntas, tapi dia cenderung merasakan bahwa dia yang benar dan yang tidak kunut itu salah. Padahal dia belum pernah belajar bagaimana dalil-dalil yang dipakai oleh kelompok yang tidak kunut. Sehingga perbedaan yang seperti ini, yang tidak berdiri di atas dalil, yang tidak berdiri di atas pemahaman dirinya, itu yang kemudian cenderung kita memunculkan rasa tidak nyaman, sehingga kemudian berujung pertengkaran dan tidak bisa damai. Yang tadinya perbedaan khilafiyah fikih, di mana itu dua-duanya dari kalangan ulama, yang harusnya kita bisa bijak menyikapinya, ternyata seringkali di masyarakat itu menjadi pemicu persoalan dan perpecahan. Di mana sumbernya? Tidak ada penyebab kecuali karena kebodohan kita sendiri. Sehingga kalau perlu, perbedaan-perbedaan yang ada itu membuat kita termotivasi untuk mempelajari lebih dalam. Kenapa ada orang yang berbeda dengan kita? Kita bisa dekati dia, kita bisa banyak bertanya kepadanya, alasan yang dipakai apa, landasannya apa. Bisa jadi kita nggak tahu sama sekali. Itu yang kemudian selama ini kita cenderung menyalahkan orang lain. Begitu dikasih tahu, bisa jadi pikiran kita akan berubah, persepsi kita akan berubah. Tapi seringkali metode seperti itu tidak menarik untuk kita lakukan. Faktornya tadi, belajar untuk yang kita jalani saja belum tuntas, apalagi kita belajar untuk yang dilakukan oleh orang lain yang berbeda dengan kita.
Sehingga para ulama dakwah menyatakan, kalau betul kelompok-kelompok itu mengatasnamakan Islam dan berjuang untuk Islam, pasti satu saat mereka akan bertemu, bersatu untuk menegakkan agama Islam ini. Tapi kalau tidak pernah ketemu, kemungkinan mereka berjuang bukan untuk agama ini, tapi berjuang untuk kelompoknya sendiri. Begitu para ulama-ulama dakwah memberikan statement yang penting untuk kita cermati. Karena Islam ini kan bagaimana menyatukan, bukan bagaimana justru membuat kelompok-kelompok kecil yang saling bermusuhan. Jangankan antar internal umat Islam, dengan umat lain pun kita diperintahkan untuk berbuat baik, untuk menciptakan kedamaian dan kenyamanan. Itu misi Islam datang untuk itu. Sehingga menjadi sangat tidak logis kalau orang belajar Islam justru membuat dirinya mengkotak-kotakkan masyarakat, kemudian mempertentangkan banyak hal, sehingga justru menciptakan rasa tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Bisa jadi pelajaran yang didapatkan adalah pelajaran yang salah, sehingga muncul persepsi seperti itu. Itu responnya. Berikutnya tentang peran ulama. Peran ulama sebenarnya tidak berbeda dengan peran setiap kita, karena ilmu yang dimiliki oleh seseorang bisa jadi levelnya berbeda, dan tugas itu bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Bagi seseorang yang tahu, ya bagaimana dia memberitahu orang yang tidak tahu, sehingga kemudian orang yang tidak tahu tersebut menjadi tahu dan bisa menjadi lebih baik. Terkait dengan perbaikan negeri, sebenarnya para ulama sudah melakukan berbagai upaya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Namun munculnya perubahan dan perbaikan itu memang tidak selalu harus terlihat secara signifikan. Proses waktu itu menjadi bagian penting dalam perjuangan. Tidak selalu kebenaran ketika disampaikan itu langsung diterima, kemudian langsung terjadi perubahan. Jangankan kita, kalau kita ambil contoh dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW juga membutuhkan proses waktu yang panjang. Bahkan boleh dibilang, kalau bahasanya ekstrim, dakwah beliau di Mekah boleh dianggap gagal dalam tanda petik. Kenapa? Karena masa waktunya sangat panjang tapi hasilnya sangat kecil. Bila dibanding dengan periode Madinah dengan masa waktu yang pendek namun hasilnya luar biasa. Tapi apakah itu betul sebuah kegagalan dan Rasul tidak melakukan upaya perbaikan, tidak menunjukkan perannya secara serius? Jawabannya tidak. Kita bisa ambil contoh kasus. Di awal-awal Islam, kita tahu umat Islam mendapatkan berbagai siksaan dari orang-orang kafir Mekah. Bukan hanya sahabat, Rasul sendiri juga harus menerima perlakuan-perlakuan yang sangat buruk dari orang-orang kafir. Seorang sahabat datang kepada Rasul ketika sedang berada di samping Ka'bah. Ya Rasul, tidakkah engkau mendoakan kami?
tidakkah engkau menolong kami? Tiap hari kami disiksa, diperlakukan secara zalim. Sahabat ini minta kepada Rasul untuk berdoa kepada Allah agar memenangkan agama ini, karena agama ini adalah agama Allah, agama kebenaran. Apa jawaban Rasul? Rasul menyatakan Allah pasti menolong agama ini, Allah pasti memenangkan kita, tapi tidak saat ini. Jangan tergesa-gesa di awal perjuangan agama ini pengen langsung menang. Bukan soal berjuangnya belum serius, bukan soal agama ini tidak benar, tapi perjuangan itu hal yang harus dilakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perjuangan tersebut lalu memberikan kemenangan atau bantuan. Rasulullah SAW justru menyatakan, tahukah kalian, dulu sebelum kalian ada orang-orang yang komitmen terhadap agama dan mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat dari kalian. Ada yang badannya ditanam separuh, kemudian digergaji kepalanya hingga terbelah. Ada yang juga disisir kepalanya dengan sisir besi yang panas sehingga seluruh kulit kepalanya terkelupas, tapi tetap tidak meninggalkan keyakinan mereka. Jadi Rasulullah memunculkan realitas yang lebih berat dibanding apa yang dirasakan oleh sahabat. Ini masa perjuangan, jangan berharap langsung mendapatkan kemenangan. Sehingga peran ulama dalam perbaikan negeri ini sudah coba dilakukan dengan semaksimal mungkin, tapi memang ada banyak pihak yang belum siap menerima kebenaran itu, masih lebih tertarik untuk menikmati fasilitas-fasilitas dunia, sehingga kemudian sejumlah penyimpangan masih terjadi, korupsi dan yang lainnya di negeri ini belum bisa diselesaikan karena kondisinya memang sangat-sangat parah. Belum lama Menteri Keuangan bilang ke Bea Cukai, ya, tolong selesaikan korupsi yang ada di sini. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang berpersepsi bahwa yang melakukan itu adalah para pimpinan-pimpinannya. Mereka tahu itu, sehingga ibarat nyuruh pemimpin maling untuk nanggepin maling-maling kecil gitu ya. Jadi rumit persoalannya gitu ya. Satu orang tidak bisa menyelesaikan masalah. Butuh banyak orang yang bekerja sama secara baik, punya komitmen yang sama, sehingga upaya perbaikan, program perbaikan itu bisa efektif dan melakukan perubahan secara signifikan. Kalau cuma 1-2 orang, rasanya memang perlu waktu yang cukup panjang. Disinilah kemudian menyambung ke pertanyaan berikutnya. Kenapa di sejumlah ayat Al-Quran itu justru perintahnya dalam bentuk jamak? Itu karena kebenaran ini tidak bisa didirikan oleh personal. Agama ini harus didirikan oleh komunitas, oleh semua orang-orang yang beriman. Memang harus ada pemimpin, iya. Karena kalau sebuah gerakan besar tidak ada yang mimpin, tidak ada strategi, bisa jadi tidak pernah sukses, gitu ya. Kalau tadi yang ditanyakan siapa yang harus kita patuhi? Apakah Kementerian Agama, apakah pengurus MUI atau yang lainnya? Tanpa membatasi posisi dan jabatan itu, bahwa kita orang-orang beriman terpanggil oleh ayat tersebut. Siapapun, ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang mengaku beriman. Sehingga setiap kita terpanggil untuk melakukan tugas tersebut. Ya, bisa tawaran, bisa perintah pasti dari Allah, ya, untuk memberikan pertolongan terhadap agama ini, menegakkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. Sehingga kalau tidak bersama-sama, tentu perubahan itu sulit untuk kita usung. Kalau bersama-sama, apalagi kemudian dengan pembagian tugas yang rapi, maka perubahan itu akan bisa berjalan secara baik. Kalau kita coba rujuk kepada sirah Nabi tadi, kenapa di Mekah dakwah Islam tidak berhasil secara signifikan, kenapa di Madinah ya karena ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Gitu. Di Madinah Rasulullah SAW datang itu sudah disambut sebagai tokoh, berbeda dengan di Mekah. Walaupun Rasul itu lahir dari keluarga tokoh, tapi keluarga tokoh itu pun tidak semuanya masuk Islam, ya. Sehingga ketokohannya itu tidak bisa dipakai untuk membackup dakwah. Berbeda ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu beliau sudah ditokohkan. Bahkan tokoh-tokoh yang lain dari kalangan Yahudi, pamornya terus menurun dari hari ke hari. Ini kemudian dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai momen untuk membangun masyarakat muslim yang kuat, sampai kemudian berdirilah negara Islam yang jelas dengan seluruh perangkat aturan-aturan perundang-undangan. Sehingga dengan backup seperti itu, dengan posisi, dengan tugas yang terbagi secara baik, maka gerakan perubahan itu sangat signifikan. Dalam waktu yang sangat singkat, bukan hanya Madinah yang ditundukkan oleh Islam dan semuanya berjalan dengan baik, tapi juga masuk ke wilayah-wilayah sekitarnya. Ini sebagai contoh bahwa tugas-tugas besar untuk perbaikan tidak bisa dilakukan secara personal. Presiden saja tidak bisa, level menteri saja tidak bisa, sehingga perlu ada sekian pos yang dijaga secara baik oleh orang-orang yang berkomitmen pada kebaikan, sehingga gerakan ketika itu dijalankan betul-betul bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga menyiapkan personal menjadi sangat penting. Jangan menunggu kondisi baik kemudian kita berkontribusi. Saat ini kondisi belum baik, setiap kita harus memperbaiki diri kita, menyiapkan orang-orang baik untuk di hari-hari ke depan. Tetap harus optimis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan bahwa kemenangan itu akan menjadi milik Islam. Cuman untuk bisa menang butuh banyak perangkat, dan Allah serahkan kepada kita. Sebesar apa keinginan kita untuk membela agama ini, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Kalau kita hanya menunggu dan menunggu, bisa jadi perubahan ke arah yang lebih baik masih butuh waktu yang panjang. Kalau kita buktikan sejak sekarang, setiap kita memperbaiki komitmen kepada agama, memastikan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya dipersiapkan dengan baik, maka ini sebuah langkah yang tepat untuk menyambut kemenangan Islam di tahun-tahun ke depan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini, karena waktunya juga sudah habis. Mohon maaf atas segala kekurangan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.